Semoga Tuhan Yesus memberkati semuanya. Selamat datang ke semuanya pada seminar Keuangan. Kami hari ini kami akan berdoa, berseru pada Tuhan untuk Tuhan dia memberkati keuangan hidup Anda. Apapun masalah Anda hadapi sekarang, percaya Tuhan dia ada kuasa untuk merubah situasi ini. Kuasa Tuhan dia adalah nama kuasanya adalah iman. Di saat Anda bangun iman Anda, dan Tuhan dia tunjukkan kuasamu di dalam hidup Anda. Oke? Mari kita berdoa sekarang, tutup mata dalam nama Yesus Kristus. Kemenangan Raja dalam kemuliaan, bumi pun bersuka, dia datang dalam terang, kegelapan pun sirna. Umatnya bersujud mendengar suaranya. Besar laku, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar, selamanya besar. Dan ajaib Tuhanku, dan ajaib Tuhanku, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar, dan ajaib Tuhanku. Ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, kami berseru di saat ini untuk semua orang participar pertemuan ini. Tuhan, saya minta berkati semua orang akan menonton video ini, participar pertemuan ini. Karena Tuhan, saya tahu masalah di semua orang ini. Mungkin orang ini dia dah hutan, mungkin orang ini dia pengangguran, mungkin orang ini dia benar menderita Tuhan. Tapi untuk semua masalah Engkau ada solusi. So, dalam nama Yesus Kristus Tuhan, saya mau memberikan pertemuan ini di tengahmu. Dan saya minta Tuhan memberikan pada jemaatmu inspirasi dan memperkuat mereka untuk mengatasi apapun masalah mereka ada di keuangan hidup mereka. Semoga semua pintu dibuka setelah pertemuan ini Tuhan. Saya minta dalam nama Yesus Kristus. Dan jika Anda setuju, katakan amin. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Oke? Tuhan dia mau merubah situasi Anda. Kita berkata, sebagai ganti rasa malumu, kamu akan menerima 2 kali lipat. Sebagai ganti aib, mereka akan bersorak-sorai atas bagian mereka. Demikianlah di negeri mereka. Mereka akan menerima bagian 2 kali lipat. Mereka akan memiliki sukacita kekal. Amin. Dan Tuhan dia mau lepaskan dalam hidup Anda semua kegagalan Anda punya. Mungkin sekarang Anda melihat situasi ini, mungkin namamu dia di daftar hitam. Mungkin Anda punya banyak hutang, mungkin Anda pengangguran dan tidak bisa dukung keluargamu. Ya, tapi Tuhan dia mau lepaskan dari hidup Anda semua malu. Mungkin hidup Anda penuh dengan malu, penuh. Anda
anda merasa malu dengan situasi que orang hidup anda, dengan pekerjaan anda, dengan bisnis anda. Semua orang melihat padamu, mungkin mereka melihat hanya kegagalan. Tapi Tuhan dia janji, dia akan lepaskan semua malumu. Dan dia akan berikan 2 kali lipat berkat. Amém? Dia akan berkat anda 2 kali lipat. Percaya ini. Tuhan mau anda bahagia, né? Anda bersorak, né? Bersorak. Tuhan mau anda bersorak. Tuhan tidak mau anda sedih dan lemah. Dia mau merubah situasi ini. Tapi kami harus gunakan hidup kami. So setiap hari Senin kami dua hal-hal. Kami berseru untuk Tuhan memberkati keuangan hidup kami. Dan nanti kami belajar, karena kami adalah di akhir petam ini, kami adalah satu kuliah. Di kuliah ini anda akan belajar bagaimana anda bisa makmur. Oke? Tapi sekarang saya mau berseru untuk Tuhan Yesus lepaskan dari hidup anda. Ya, dia menghapus dari hidup anda semua malu. Semua malu. Oke? Jika anda merasa malu karena situasi anda, Tuhan akan merubah situasi ini. Oke? Tutup mata dan konsentrasi sekarang. Mari kita berseru pada Tuhan. Saya minta saat ini, saya akan berdoa. Tapi saya minta padamu, jangan tetap mulutmu tutup. Ada banyak orang, mereka sangat sulit pada mereka belajar. Kami bicara, anda harus berbicara dengan Tuhan. Mereka tidak berbicara, mereka tetap mulut mereka tutup. Mereka, Tuhan tahu hati saya, teman-teman saya. Jika Tuhan memberikan mulut padamu, ini bukan hanya untuk anda makan. Dia memberikan mulutmu padamu untuk anda berbicara dengannya. Ada banyak orang, mereka berbicara banyak dengan teman-teman mereka. Tapi di saat mereka harus berbicara dengan Tuhan, mereka diam. No, anda harus bicara. Jika anda buka mulutmu untuk berbicara dengan teman-temanmu, mungkin anda berbicara banyak kata-kata dan mungkin your percakapan ini tidak baik. Mungkin maaf saya bicara ini, mungkin anda berbicara banyak omong kosong dengan temanmu, tapi anda buka mulut. Tapi di saat anda harus bicara dengan Tuhan, anda tetap mulutmu tutup. Bagaimana anda bisa menunggu Tuhan berkatmu? Buka pintu, berbicara. Bicara pada Tuhan apa yang anda merasa. Oke? Karena jika dia biarkan anda menonton video ini, karena dia ada rencana hidup anda. Tapi setiap kali di saat anda berdoa, anda tetap mulutmu tutup. Mulutmu dan hatimu tutup. Dan anda menolak bantuan dari Tuhan. Oke? Anda harus berdoa, karena di tindakan anda berdoa, anda tujukan pada Tuhan, anda bergantung pada Tuhan. Tuhan tahu siapa saya akan bicara sebelum saya berbicara. Ya, dia tahu. Tapi dia mau di saat anda berdoa, anda gunakan imanmu di Tuhan Yesus. Sebab ini kami harus berdoa. Oke? So, kami akan berseru, saya akan berseru, anda akan berseru juga. Anda akan buka hatimu, buka mulutmu, anda akan tutup mata. Jangan mata anda buka. Tutup mata, buka hati, dan buka mulut. Oke? Dan Tuhan akan memberkati anda. Karena di saat gereja mulai bekerja,
mulai berdoa, malaikat Tuhan mulai bekerja. Amém? So, mari kita berdoa sekarang. Tutup mata dan concentrar sekarang. Kami akan berseru pada Tuhan untuk kemakmuranmu. Tuhan, di saat ini bersama jemaatmu kami berseru untuk kewangan hidup mereka. Ya Tuhan, Engkau tahu apapun tentang orang ini ada, apapun masalah Tuhan. Anda tahu banyak waktu orang ini dia menangis. Tuhan, kami di sini sekarang lepaskan semua malumu dari orang ini. Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, orang ini penuh dengan hutang, bisnis dia kosong, bisnis dia hampir bangkrut, dia tidak ada cukup uang, bahkan pembayaran makan Tuhan, membeli makan dan pembayari tagihannya. Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, lihat pada situasi di orang ini dan merubah situasinya sekarang. Dalam nama Yesus, sekarang teman-teman saya berbicara dengan Tuhan, berseru padanya sekarang karena dia mau merubah situasi Anda. Oke, sekarang adalah Anda dan Tuhan berbicara dengan dia sekarang. Buka hatimu, buka mulutmu dan berseru pada Tuhan sekarang. Ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, menjawab doa ini sekarang dan merubah situasi ini. Kami tidak menerima situasi ini dari hari ini. Tuhan, buka jalan pada orang ini. Orang ini pengangguran, buka jalan pada dia, membantu orang ini untuk menemukan kerja Tuhan. Orang ini ada hutang, Tuhan membantu orang ini untuk akhir semua hutangnya. Tuhan, orang ini dia menderita. Tuhan, datanglah dan berhenti menderita ini. Berkat bisnisnya, berkat hidupnya Tuhan, berkat sekarang dan merubah situasi ini dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, oh Tuhan, datanglah dan menjawab orang ini. Datanglah dan hormat penjualan di bisnisnya, kirim banyak klien, berkat semua proyek pada dia Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, membantu bisnis ini untuk ada keuntungan Tuhan. Mungkin orang ini bisnis dia hanya ada kerugian, tapi Tuhan, Engkau bisa merubah situasi ini. Tuhan, jika ada satu kutukan di dalam hidupnya, mungkin semua orang ini dia lakukan, semua rencana dia selalu gagal karena ada satu roh jahat. Roh jahat ini selalu coba blok berkatnya. Tapi kami menghardik semua roh jahat sekarang. Angkat tangan di surga sekarang dan ulangi bersama saya, Tuhan Yesus. Ya, kuat. Tuhan Yesus, saya angkat tangan saya pada langit, pada surga, dan dalam nama Yesus Kristus, saya menghardik semua roh jahat, semua roh kutukan di dalam bisnis saya, di dalam pekerjaan saya, di dalam penjualan saya. Saya menghardik kau sekarang, setan. Saya menghardik kau sekarang dalam nama Yesus Kristus. Terimalah api dan membakar, dan membakar, dan membakar dalam nama Yesus Kristus.
kutukan sekarang bicara sekarang dalam nama Yesus Kristus, keluarlah sekarang dan tidak kembali lagi. Terimalah berkat di dalam keuangan hidup Anda sekarang. Terimalah sukses di bisnismu. Ya, semua pintu dibuka. Tuhan akan menyediakan. Engkau tidak akan cukup uang untuk hormati hutangmu, untuk pembayaran sewa Anda. Ya, dalam nama Yesus Kristus, ya, Tuhan akan merubah situasimu sekarang. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan merubah situasimu sekarang. Semua pintu dibuka dalam nama Yesus Kristus. Terimalah berkat Tuhan. Saya berkat hidup Anda dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Amin. Amin. Percaya Tuhan sudah menjawab Anda. Oke? Tetap imam, percaya setelah minggu ini banyak pintu akan dibuka. Tuhan akan menyediakan, Anda akan menaklukkan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Sebab ini setiap hari ini, jangan lupa pertemuan ini. Datang. Jika Anda tidak bisa datang karena gereja tutup, menonton online. Setelah COVID akhir, gereja buka lagi, dan apa yang Anda lakukan? Anda terus menonton ini di saat gereja buka, dan kami akan akhir ibadah online. Kami akan kembali di gereja, dan jika Anda mau terus menerima doa ini, Anda harus datang di gereja kami. Ok? So, sangat penting Anda partisipasi. Ok? Puji Tuhan. So, tapi ini sangat penting, ini rahasia untuk Anda berhasil adalah menjadi setia dengan persepuluhanmu. Alkitab berkata ini, ketika mereka sampai ke tempat penggirikan Kidon, maka Uza menggulurkan tangannya memegang tabut itu. Dan karena lembu-lembu itu tergelincir, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Uza, lalu ia membunuh dia oleh karena Uza telah menggulurkan tangannya kepada tabut itu. Ia mati di sana di hadapan Allah. So, Uza dia sentuh tabut. Tabut adalah kudus, tapi kenapa dia sentuh hal yang kudus, dan apa yang dia mati. So, Anda harus mengerti persepuluhan adalah kudus. Saya tahu mungkin di saat ini Anda perlu uang, Anda tidak ada cukup uang. Mungkin Anda pikir, oh, jika saya memberikan 10% dari gaji saya sudah kecil. Dan jika saya memberikan 10%, ini akan menjadi lebih kecil. Bukan. Ini rahasia untuk makmur. Dengan Tuhan Anda tak pernah hilang. Jika Anda memberikan pada orang lain, pasti Anda akan hilang. Tapi jika Anda memberikan pada Tuhan, dan Anda akan menang. Meskipun gajimu kecil, tapi jika Anda memberikan sebelum Anda gunakan uangmu, sebelum Anda gunakan ilmumu, Anda spend, you menghabiskan gajimu. Jika Anda terpisah pada Tuhan, jika Anda sebelum Anda gunakan, Anda menyisihkan 10% Anda pada Tuhan Yesus, Tuhan akan berkati 90% Anda. Anda hormat Tuhan dengan pertama persepuluhan Anda, Tuhan berkati 90% Anda. Ini terbaik
90% dengan berkat Tuhan dari 100% tanpa berkat Tuhan. Amém? So jangan biarkan kewangan hidup Anda mati menjadi setia pada Tuhan. Pendek saya sudah setia dengan persepuluhan saya. Amin. Dan lakukan ini karena Alkitab berkata kami harus menjadi dengan setia dan kami bisa uji Tuhan. Uji Tuhan. So Anda memberikan persepuluhan dan Anda uji Tuhan. Tuhan buka jendela di surga dan kirim berkat padamu. Amin. Ini tidak khotbah dari pendeta. Ini adalah firman Tuhan. Jika Anda tidak percaya, coba ini. Coba mulai memberikan persepuluhan Anda. Pertama. Jika Anda ada keraguan tentang bagaimana Anda lakukan persepuluhan, nanti Anda bisa kirim SMS pada kami. Kami akan menjawab. Oke? Tapi menjadi setia dengan persepuluhanmu dan Tuhan akan berkat. Jika Anda ada ragu, uji, coba. Anda akan melihat hasil. Amin. Dalam nama Yesus Kristus. Tuhan akan hormati Anda. Puji Tuhan. Oke? So, nomor kamu tahu kami lakukan ibadah online hari Minggu, hari Rabu kami akan dalam pelajaran Alkitab. Jika Anda mau berbicara spiritual, so jika Anda mau datang dekat Tuhan, mau tahu lebih tentang firman Tuhan, dan kami adalah pelajaran Alkitab hari Rabu, dan hari Jumat kami akan akhir 3 Jumat kekuatan firman Tuhan. Hari Jumat ini hari ketiga dan kami akan berdoa untuk Tuhan buka pintu padamu. Amém? Iblis mau Tuhan Yesus bersujud dan dia memberikan semua kerajaan di dunia ini, semua kekayaan di dunia ini. Tapi Tuhan tidak bersujud. Iblis mau Anda bersujud padanya dan dia akan berikan padamu kekayaan di dunia ini. Tapi Anda akan hilang keselamatan Anda. Anda akan hilang jiwa Anda. Tapi Anda bisa mencapai kekayaan di dunia ini dengan Tuhan. So, hari Jumat kami akan berbicara bagaimana Anda bisa mencapai kekayaan di dunia ini dengan Tuhan dan tanpa bersujud pada iblis. Ok? So, menonton kami hari Jumat. Ok? Puji Tuhan. Mari kita sekarang hormati Tuhan dengan persepuluhan kami, persembahan kami. Anda tahu bagaimana Anda bisa membantu gereja Tuhan. Okay, pilih jumlah yang ingin mau donasi dan kirim pada Bank BNI, Saksi Life Center Indonesia Yayasan. Saya lupa. Saksi Life Center Indonesia Yayasan. Anda harus ke Yayasan. Saya lupa. Okay. Saksi Life Center Indonesia Yayasan. Ini sangat penting. Dan nomor rekening, Swift Code. Okay, Anda lakukan ini. Tuhan akan hormati. Dan setelah Anda memberikan donasi Anda, jangan lupa membawa kopi dari donasimu pada WhatsApp kami, karena kami harus ada kontrol. Ok? Ini sangat penting karena kami harus hormati gereja perlu bantu Anda. Kami harus pembayaran tagihan, cahaya, listrik, né? So, hormati rumah Tuhan, pasti Tuhan akan hormati Anda juga. Amin. So, ketika Anda persiapkan Anda untuk donasi, kami akan menonton video ini. Oke? Kami akan kembali setelah ini untuk berdoa padamu. Menenangkanku dan ku tak menyerah.
Tuhan, bergulat dengan Tuhan sampai pagi hari. Ku butuh diberkati, transformasi total. Ku mau identitas baru, ubah hidupku Tuhan. Aku anak Abraham, oleh iman saya akan menang. Ku bergulat dengan Tuhan, seperti aku akan menang. Saya tidak menyerah, ku akan berkorban. Engkau takkan pergi tanpa memberkati saya. Ku bergulat dengan Tuhan, seperti aku akan menang. Saya tidak menyerah, ku akan berkorban. Engkau takkan pergi tanpa memberkati saya. Bergulat dengan Tuhan sampai pagi hari. Ku butuh diberkati, transformasi total. Ku mau identitas baru, ubah hidupku Tuhan. Aku anak Abraham, oleh iman saya akan menang. Ku bergulat dengan Tuhan, seperti aku akan menang. Saya tidak menyerah, ku akan berkorban. Engkau takkan pergi tanpa memberkati saya. Ku bergulat dengan Tuhan, seperti aku akan menang. Saya tidak menyerah, ku akan berkorban. Engkau takkan pergi tanpa memberkati saya. Ku bergulat dengan Tuhan, seperti aku akan menang. Saya tidak menyerah. Amém. Mari kita berdoa sekarang padamu. Tuhan memberkati semua orang, berkati semua orang, bantu gerejamu dengan persembahan mereka, persepuluhan mereka. Oh Tuhan, karena Anda tahu bagaimana gerejamu perlu jemaatmu makmur. Karena jika jemaatmu makmur, gerejamu akan bisa mencapai banyak jiwa. So Tuhan memberkati keuangan hidup di jemaatmu. Semua orang bantu kami Tuhan. Dan semua orang tidak bisa bantu kami karena mereka tidak ada uang. Tapi niat di hati mereka adalah membantu. So berkat mereka, berkat semua orang. Tuhan ingat semua orang selalu bantu gerejamu dan menyediakan pada mereka. Karena saya tahu Engkau selalu setia pada kami. Dalam nama Yesus Kristus kami mau menyerah seluruh hidup kami di tengahmu. Dan kami percaya Engkau akan buka jalan. Dalam nama Yesus Kristus. Jika Anda setuju, katakan amin. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Anda sudah diberkati. Nomor, bagaimana gereja kami bekerja selama lockdown? Mungkin Anda bertanya. So gereja masih dibuka untuk pribadi kanser. So kami tidak ada ibadah karena kami tidak ada banyak orang di gereja, tapi pribadi kanser bisa, satu orang bisa. So setiap hari Senin, Rabu dan Jumat Anda bisa datang di gereja dari 5 sore sampai
7 malam kami tersedia untuk counseling. Ok? Dan ibadah hari Minggu online mulai 10:20 pagi. Pendeta akan kirim link untuk ibadah online. Jika Anda mau partisipasi, Anda bisa menonton ini di YouTube kami, né? Ibadah Senin, Rabu dan Jumat online juga. Jika Anda mau, pendeta bisa datang di rumahmu untuk berdoa. So, kami selalu tersedia untuk berkat. Segera lockdown selesai, gereja dibuka lagi. Amin. Nomor hari Minggu ini kami ada Minggu Keselamatan Keluarga. Ok? So, jika Anda perlu berkat Tuhan pada keluargamu, bergabunglah kami hari Minggu dan Anda bisa menonton ini. Nomor saya minta sekarang, jika Anda bisa subscribe di channel kami di YouTube, sangat penting do Anda tak penakan hilang video kami. Ok? Kami adalah karena hari ini karena situasi di negeri tidak baik sebab COVID, so gereja sekarang online. Saya tidak suka gereja, saya suka gereja dengan orang, tapi kami harus taat, benar? So, subscribe di channel kami SLC Indonesia. Ok? Tolong lakukan ini akan berkat hidup Anda. Ok? Dalam nama Yesus Kristus. Ok. So, sekarang mari kita belajar bagaimana kami bisa berhasil di kuliah Senin. Nama kuliah Senin adalah bertekun. Bertekun. Ini sangat penting. Oke, apa arti ketekunan? What's the meaning of this? Né? Artinya menjadi pekerja keras, berdedikasi melakukan yang terbaik, rajin dan cepat dalam apa yang Anda lakukan, bersemangat dan menggerakkan semua kekuatan Anda ke dalamnya. Amin. So, jika ketekunan ini adalah arti dari ketekunan, Anda harus minta, saya ada kualitas ini di dalam saya. Okta berkat, segala sesuatu yang dijumpai tanggamu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tak ada pekerjaan pertimbangan, pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati kemana engkau akan pergi. Amin. Ini sangat-sangat penting. So, ketika saya hidup, saya harus lakukan terbaik dari saya. Mari kita simak cerita yang cocok dengan kata ketekunan ini. Oke, mari kita lihat contoh ini. Seseorang tukang batu yang memiliki ting dan membangun rumah mengundurkan diri dari perusahaan tempatnya. Bekerja karena merasa tidak puas. Oh ya, ini benar. Mungkin jika orang dia bekerja di tempat, dia tidak bahagia tempat ini, dia bisa keluar dari tempat ini. Dia tidak bisa menemukan tempat lain baik. Ini tidak salah. Saya mau gunakan contoh ini untuk Anda lihat artinya dari ketekunan. Anda bisa sangat penting kami selalu tekun. Bos melakukan segalanya untuk meyakinkan dia sebaliknya. Tapi karena dia bersikeras, bos menerima proposal untuk membangun rumah terakhir. So, bos dia datang pada bos, ini akhir rumah saya akan membuat, né? Saya akan membuat dan setelah ini saya akan tidak bekerja tak pernah. So dia hanya akan buat satu rumah aja. Nah, ini akhir rumah dia akan buat. Tapi dia lakukan ini sembarangan. Banyak orang lakukan ini.
tanpa memberikan yang terbaik dalam apa yang dia lakukan. So dia tidak memberikan terbaik karena dia pikir ini akhir rumah saya akan membuat so, tembok, pintu, lantai, atap. Pada akhirnya dia mengirimkan kunci ke bos, tetapi dia mengambil kunci ke sama dan mengembalikannya ke tukang patu dengan mengatakan, rumah ini sekarang milikku. Rumah ini sekarang milikmu. Ini adalah cara untuk bersyukur Anda untuk tahun-tahun kerja Anda di bisnis kami. Dia tidak menunggu ini. Benar? Surprise padanya. Tapi dia tidak memberikan terbaik. So dia menerima rumah tidak baik. Karena tidak ada kualitas di pekerjaannya, dia menerima rumah tanpa kualitas. Kesimpulan, apa yang kami bisa belajar dengan story ini? Kami akan memanen semua yang kami tabur. Ini benar. Kami akan mendapatkan kembali semua yang telah kami berikan. Dia tidak tekun untuk membangun rumah dan menerima akibat dari kurangnya ketekunannya. So jika dia tekun di waktu dia buat rumah, dia akan menerima rumah yang baik. Tapi dia tidak tekun, dia menderita. Banyak orang seperti ini. Banyak orang mau berhasil, mau Tuhan berkat mereka, tapi apa mereka tidak memberikan terbaik pada Tuhan. Sebab ini mereka tidak menerima apapun dari Tuhan. Karena Tuhan tak pernah akan memberikan padamu buruk. Dia hanya tidak memberikan padamu. Jika Anda memberikan pada Tuhan Yesus buruk, dia tidak akan memberikan buruk lagi. Dia hanya tidak memberkati. Tuh, tidak kurang berkat. Tapi jika saya memberikan terbaik dari saya pada Tuhan, saya akan menerima terbaik dari Tuhan juga. Jika saya hormati Tuhan, Tuhan pasti akan hormati saya. Tapi jika saya tidak hormati Tuhan, jangan menanggap Tuhan akan hormati Anda. Pemain sepak bola terbaik adalah mereka yang ketika latihan selesai dan teman-temannya pergi, dia terus berlatih untuk meningkatkan dirinya. Dengan kata lain, dia melakukan lebih banyak, terus berlatih. Sebab ini Messi, Cristiano Ronaldo, mereka gaji mereka miliar, billions. Karena mereka lakukan terbaik, mereka special. Karena mereka lakukan melakukan lebih banyak. Itulah sebabnya waktu kompetisi menonjol karena dia tekun. Dan pada saat perpanjangan kontrak, dia pasti akan menerima gaji yang lebih baik. Karena jika bos tidak memberinya kenaikan gaji, klub lain pasti akan mencari dia untuk mempekerjakannya dengan tawaran gaji yang jauh lebih tinggi daripada yang terima saat ini. So, semua klub mau Messi, Cristiano Ronaldo. Tapi mereka tahu, jika saya mau orang ini, saya harus bayar tinggi. Harga tinggi, sangat tinggi. Sangat tidak murah, né? Tidak murah. Cristiano Ronaldo, Messi, saya murah. Jika saya murah karena saya tidak play baik, tapi Messi, saya mau klub saya dia membawa Messi, tapi jika mereka lakukan ini, bayangkan Messi dia datang di klub saya di Brasil, saya bahagia, tapi saya tahu presiden dari klub saya tidak bisa. So
dia melakukan sama ada banyak bisnis jika anda profesional baik, anda bertekun, anda punya kualitas di apapun anda lakukan, pasti mungkin anda hilang pekerjaan sini, nanti anda akan menemukan pekerjaan lebih baik. Bisnismu bisa tutup sini, anda akan buka lagi dan menjadi terbaik karena ada kualitas dan gambar. Tapi jika semua anda lakukan tidak ada kualitas, hidup anda tidak ada kualitas juga. So anda pernah menjadi siapa? Tekun atau ceroboh? Banyak orang ceroboh. Oke? Misalnya di kampanye Israel ini, semua orang ada kesempatan untuk hormati Tuhan. Saya tidak tahu siapa berkorban, siapa tidak berkorban, saya tidak tahu. Tapi selama kampanye Israel ini, anda tekun, anda memberikan terbaik atau ceroboh, anda memberikan terbaik. Ada banyak orang mereka benar berkorban, tapi ada orang di seluruh dunia, karena kampanye Israel tidak di Indonesia aja, seluruh dunia. Ada banyak orang di semua dunia partisipan di kampanye Israel, mereka benar berkorban. Mereka berkorban sulit pada mereka, tapi mereka pasti Tuhan akan berkat mereka. Tapi ada banyak orang mereka membawa amplop kosong, atau mungkin mereka memberikan satu persembahan. Mereka tidak, ada banyak orang mereka tidak hormati Tuhan. Mereka tahu di saat mereka tutup amplop, mereka tahu saya tidak memberikan terbaik dengan Tuhan. Persembahan ini tidak terbaik. Saya tahu. Mungkin mereka berkorban untuk orang lain, tapi mereka tidak ada kuasa untuk berkorban pada Tuhan. So orang ini mereka ceroboh. Dan nanti mereka mau, oh Tuhan, kenapa anda tidak memberikan berkat saya? Dan Tuhan akan menjawab, anda tidak tekun, anda ceroboh. Anda participar di kampanye, tapi kamu tidak lakukan terbaik. Ada banyak orang mereka bisa participar di kampanye, tapi mereka pikir, bukan. Mereka ceroboh. Tuhan tidak mau kualitas hidup anda menjadi lemah. Sebab ini, kami akan, karena ada COVID, anda masih ada kesempatan untuk participar di kampanye Israel. Jika anda masih ingin berpartisipasi, mungkin anda tidak ambil amplop, anda bisa mengambil amplop di Altamari dari hari ini. Dari hari ini, anda bisa datang dan membawa pengorbanan anda sampai akhir bulan Juli. Oke, jika mungkin anda menonton video ini, anda mau kirim permohonan doamu pada Sungai Yabok, anda mau hormati Tuhan, anda punya kesempatan. Jika anda yakin anda memberikan pengorbanan yang benar, anda bisa menyelesaikan itu dan membawa sampai akhir bulan Juli. So, anda punya sampai akhir bulan Juli untuk hormati Tuhan dan pengorbanan. Jika anda mau, Tuhan berikan padamu kesempatan untuk merubah situasi anda. Saya mau tunjukkan padamu satu kesaksian dari orang dia partisipan kampanye Israel. Dia memberikan, dia tekun. Dia bukan memberikan persembahan. Dia memberikan pengorbanan benar. Melihat sekarang alasan dari pengorbanannya di hidup anda. Jika anda berkorban di kampanye Israel, anda bisa menunggu sama terjadi dengan hidup anda. Tapi jika anda hanya memberikan persembahan, anda membawa amplop kosong, anda masih ada kesempatan untuk merubah situasi ini dan berkorban juga. Karena jika anda berkorban juga, berkorban benar, anda akan menerima sama hasil. Oke? Mari kita menonton sekarang kesaksian ini. Oke? Dan sebelum kami menonton,
Jangan lupa permohonan doa akan dikirim di Sungai Yabok, Israel, oke? Oke, sekarang mari kita menonton. Financial problem before, work so hard, but money is nothing. Doesn't have money for paying the bills and paying rent. I was working, my husband works all the time, but we don't have money for pay what we want, go out to eat or what we want, The lowest point was when we don't have money for diapers or milk was the worst point. I have an old car at the moment, and always it's break on the streets, especially in the middle of the day after kids sleep from school. And where I usually work, and was very bad. I have to call 911 every single day to them to come and help me and rescue me. And they usually bring me home, remove the car from the street. And one day, my husband came home with a newspaper from Universal Church. And I started to come to the church and listen what the pastor says and read the Bible. And he told me the campaign of Israel is normally change lives. And one day God asked me to sell my clothes, my courses, and I went to the store and I sold everything, and I did cakes, and I sold cakes, I sold some stuff that I like to cook, I like to bake, and I did a lot of different stuff, and I put an altar. We opened a new business. My husband's idea, that's business for him. That's his own business. I have my own business, and he has his business over here as well, and he has a construction company, and I have a spa. I work with Systemic. I have a payoff car, good car. It doesn't break on the streets anymore. My house is almost paid off. I have my own house. And I never stop to sacrifice. Every year I do something different. I try to not repeat anything. I try to do more and different. Because the altar, it always answers me. My life today is totally different. I live for God. It works for me, And I know it works for everyone who believes in God and do. Just do it. Saya mau berseru pada semua orang partisipasi di kampanye Israel. Oke? Anda partisipasi, kami akan berdoa sekarang. Kami akan berseru. Jika Anda sudah partisipasi, kami berseru. Jika Anda mau partisipasi, jangan lupa kesempatan ini. Oke? Tutup mata dan konsentrasi sekarang. Kami akan berseru. Tuhan, di saat ini, saya mau berseru Tuhan, untuk semua orang partisipasi di kampanye Israel, Tuhan. Tuhan, ada orang mereka berkorban benar, dan mereka mau melihat perbedaan di dalam hidup mereka. So, Tuhan, hormati jemaat-Mu, hormati orang ini. Dalam nama Yesus Kristus, datanglah dengan kuasa-Mu dan menghardik semua orang kegagalan. Tuhan, seperti Engkau merubah hidup di Yakub, Anda transformasi dia dari Yakub pada Israel, membawa transformasi juga di dalam hidup mereka, Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, berseru pada Tuhan sekarang, karena pasti Tuhan mau memberkati Anda. Berseru padanya sekarang. Minta Tuhan apa yang mujizat Anda perlu, apa yang berkat Anda perlu dari Tuhan. Ya, Tuhan mau hormati Anda. Dia mau merubah situasi Anda. Dia mau transformasi hidup Anda. Berseru pada Tuhan. Tuhan, hormati jemaat-Mu. Kami bergulat denganmu. Jangan tanpa Engkau, jangan melawan Engkau. Kami bergulat dengan Engkau, Tuhan, melawan masalah ini,
melawan iblis, melawan kegagalan kami. Tuhan hormati jemaatmu, semua orang partisipasi kampanye Israel, semua orang benar bergulat, benar hormati Tuhan. Semoga engkau hormati mereka juga dalam nama Yesus Kristus. Dan jika orang merasa di hatinya dia tidak benar berkorban, Tuhan, semoga orang ini mengambil kesempatan engkau memberi kepadanya dan bersumpah lagi dan lakukan ini benar Tuhan, karena pasti engkau mau memberkati dia. Tuhan, ingat orang ini dan bantu dia Tuhan. Semoga orang ini berhasil, semoga orang ini melihat kuasa-Mu, semoga orang ini melihat engkau sama Tuhan di masa lalu. Ya Tuhan, ingat orang ini dan berkati mereka. Dalam nama Yesus Kristus saya minta Tuhan, karena saya tahu engkau setia, engkau selalu setia, engkau selalu hormati semua orang percaya kuasa-Mu. Tuhan, dalam nama Yesus Kristus saya memberikan di tengah-Mu hidup semua orang hormati engkau di kampanye Israel ini. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan untuk semua berkat. Sekarang kami akan akhiri pertemuan ini, tapi saya tidak bisa lupa berdoa pada jemaat kami di Guerreiro, de Bogor, de Becas, Tangueirão, de Depok, de Batã, de Bandung, de Surabaya, de Medan, de Pecambaru, de Bali, de Semarã, de Cupã, de Flores, de Solo, de Surakarta, de Yogyakarta, de Makassar, de Balikpapan, de Jayapura, de seluruh Indonesia. Tuhan, ingat jemaat-Mu dan berkatilah mereka dalam nama Yesus Kristus. Mari kita berdoa sekarang. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Oke, pertemuan kami akhir, tapi jangan lupa setiap malam 22 malam kami adalah program Renungan Harian di Facebook SILT Indonesia. Amin. Dan bagikan video ini dengan teman-teman saya. Mari kita pegang jalan selama internet. Oke, bye bye. God bless you. Sampai jumpa Rabu. Bye bye. God bless you.